Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Tri Ramadhani, mahasiswa Instiper Yogyakarta, Prodi Teknik Pertanian, minat STIK. Teman-teman semua, izinkan saya mempresentasikan mengenai RAM, Random Access Memory. Jadi RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan file di dalam komputer. RAM ini biasanya berbentuk papan sirkuit persegi panjang dengan chip memori terpasang, yang juga disebut sebagai modul memori. Komputer biasanya dilengkapi dengan setidaknya 2 modul RAM, dengan ruang untuk menambahkan lebih banyak lagi jika diperlukan. Modul RAM ini merupakan komponen penting yang bekerja dengan unit pemrosesan pusat atau CPU komputer, dan harus bekerja secara optimal agar Anda memperoleh pengalaman yang baik. Kemudian ada beberapa jenis-jenis dari RAM. Namun di sini kita akan membahas 2 jenis RAM utamanya saja. Jadi yang pertama itu ada DRAM, diucapkan DERAM. Ini digunakan secara luas sebagai memori utama komputer. Setiap sel memori DRAM terdiri dari transistor dan kapasitor dalam sirkuit terpadu, dan bit data disimpan dalam kapasitor. Karena transistor selalu mengalami kebocoran dalam jumlah kecil, kapasitor akan perlahan-lahan mengeluarkan daya yang menyebabkan informasi yang tersimpan di dalamnya terkuras. Oleh karena itu, DRAM harus disegarkan, diberi muatan elektronik baru setiap beberapa milidetik untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua ada SRAM, terdiri dari 4 hingga 6 resistor. SRAM menyimpan data dalam memori selama daya dipasok ke sistem, tidak seperti DRAM yang harus diperbarui secara berkala. Dengan demikian, SRAM lebih cepat tetapi juga lebih mahal, menjadikan DRAM sebagai memori yang paling umum dalam sistem komputer. Lanjut, jadi RAM ini penting. Mengapa? Jika kita bayangin, jika Anda meminta komputer untuk melakukan suatu tugas, seperti membuka foto untuk diedit, dan RAM yang tersedia tidak cukup, komputer harus mulai mengacak-ngacak data agar dapat membuka berkas tersebut. Bayangkan seseorang meminta Anda mengumpulkan sejumlah bola tenis yang tertinggal di lapangan, tetapi jumlahnya lebih banyak dari yang Anda sanggup untuk membawanya. Anda harus mulai mengacak-ngacak bola-bola tersebut dan menyimpannya di saku-saku atau di lengan agar dapat memindahkannya sekaligus. Demikian pula jika komputer tidak memiliki RAM yang cukup, komputer harus memindahkan data antara hard drive yang lebih lambat dan RAM serta prosesor Anda, yang menyebabkan semuanya jadi lambat. Kemudian ada beberapa cara untuk mengetahui apakah sudah saatnya untuk mengupgrade sebuah RAM. Yang pertama, selain melihat seberapa besar kapasitas RAM yang digunakan, ada sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa RAM Anda tidak mampu menjalankan tugas yang Anda tuntut. Yang kedua, Anda melihat bahwa PC Anda menggunakan lebih dari 80% RAM-nya sangat sering. Kemudian yang ketiga, berkas terbuka sangat lambat, terutama berkas-berkas yang ukurannya besar. Kemudian yang keempat, komputer Anda sering mogok atau lemot, atau aplikasi Anda sering macet. Kemudian yang kelima,
aplikasi dan situs web terbuka sangat lambat. Yang keenam, membuka banyak aplikasi menyebabkan penurunan kinerja yang besar. Yang ketujuh, Anda menerima pesan bahwa PC Anda tidak memenuhi persyaratan minimum. Yang kedelapan, jika Anda mengalami beberapa hal ini secara berkelanjutan, ini mungkin merupakan tanda bahwa sudah waktunya untuk mengupgrade atau meningkatkan RAM Anda atau memperbarui komputer Anda ke komputer yang memiliki kemampuan yang Anda butuhkan. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.